Oke, semua karena udah jamnya kita mulai ibadahnya ya. Kita mulai sama yang pimpin doa hari ini dulu. Siapa nih yang tugas? Hmm, Caroline ya. Ada Caroline nggak di sini? Ada ya, kayaknya belum Nggak datang. ada. Mau diganti siapa nih, Pi? Koko Devon mungkin. Oke, Devon yuk. Pimpin dalam doa buat mulai ibadahnya. Teman-teman growers, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami memulai memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Berkati kakak-kakak kami Tuhan, yang berkati kami semua Tuhan, yang menyanyikan pujian bagi-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan yang diberikan kakak-kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Devon berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Devon udah pimpin dalam doa. Oke, semuanya kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagunya.
langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oke, karena kita udah selesai memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita sama-sama masuk ke firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Cici Keisha. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Monik. Yuk Monik, bisa dimulai. Tuhan, pada hari ini kita mau memulai firman. Semoga firman hari ini lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih ya Monik. Untuk selanjutnya, silakan Cici Keisha. Halo, shalom semuanya. Mana nih? Shalom. Shalom. Cek ya. Shalom Cici. Salah nih background-nya bentar. Ganti background dulu ya. Oke. Nah, hari ini siapa aja nih mau absen dulu? Ada Devon dan Queen. Halo. Halo. Hai Devon dan Queen. Terus hari ini ada Papi Fendi. Halo Papi Fendi. Hai Cek ya. Halo Jolin, Moni. Halo. Ada Natania juga. Halo Natania. Ada Koko Deren. Mana nih Koko, kameranya nggak kelihatan. Nah, ada Koko Deren ya. Halo Koko Deren. Shalom. Ada Cici Felis, ada Fania, ada Sheris dan Tasya. Halo. Nah, minggu ini, dalam bulan ini kita udah belajar mengenai perspektif ya teman-teman. Kita mau mulai untuk hari ini. Dan untuk di minggu terakhir ini kita mau belajar mengenai change perspective to change your life. Yuk sama-sama buka mic, kita mau bilang dulu nih. Change perspective to change your life. Mau buka dulu yuk mic-nya. Sama-sama kita mau. Mana nih? Koko Deren. Natania udah siap ya? Udah. Oke, kita bilang ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Change perspective to change your life. Thank you. Oke, kita bisa next. Nah, untuk ayat hafalan di minggu lalu, siapa nih yang udah hafalin? Ada yang mau coba? Biasanya Koko Devon. Tapi ada yang lain nggak? Natania bisa nggak duluan? Coba ya Koko Devon, kita hold dulu. Kenapa, Caca? Ayat hafalan minggu lalu. Belum. Ayo. Ayat hafalan minggu lalu di Yesaya 41 ayat 10. Ada yang mau coba, Sheris? Atau Tasya? Oke, kalau belum ada, Koko Devon duluan ya, as usual. Silakan Koko Devon. Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10. Janganlah takut.
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kemenangan. Thank you, Koko Devon. Sama-sama, Cece. Thank you. Oke, ada yang mau coba lagi? Jolin mau coba. Jolin angkat tangan. Enggak, itu aku tepuk tangan. Oke, Jolin tepuk tangan. Kirain Jolin mau coba. Oke, kita lanjut next. Slide-nya. Oke, nah teman-teman sebelum kita mulai hari ini, kita mau baca dulu nih di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Untuk ayat 1-2 akan aku baca, nanti selanjutnya kita bergiliran ya. Oke, di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan sundal. Oke, bisa di next. Di ayat 3 dan 4. 3 dan 4 minta tolong untuk Natania baca. Di ayat 5, 6 di Monik ya. Monik baca. Tadi aku 3 ya, Ceh? Iya, kamu 3 dan 4 ya. Iya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Oke, ayat 5 tadi seharusnya Monik ya. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Oke, ayat selanjutnya Sheris dan Tasya di 7 dan 8. 7, 8, Sheris, Tasya 9. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas. Oke, next di ayat 10, Darren, dan di ayat 11, Fania. Ayat 10, Darren bisa bantu baca. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Oke, next di 11, Fania. Fania bisa bantu membaca ayat 11.
Apa nih ya? Oke, sepertinya belum merespon. Ayat 11 aku baca ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dan menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, apa sih di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 ini kayaknya bingung. Coba kita klik next. Nah, ini jadi ceritanya di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 ini. Nah, kita lihat ya, ini adalah silsilah keluarganya. Jadi Gilead itu merupakan seorang pahlawan. Jadi ini adalah Gilead, yaitu adalah papahnya dari Yefta. Dan Gilead ini menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu di Alkitab dikatakan adalah perempuan sundal atau perempuan yang kurang baik ya, yang tidak baik. Dan memiliki anak bernama Yefta. Nah, tapi di samping itu juga Gilead ini memiliki seorang istri. Dia memiliki seorang istri dan melahirkan anak-anak lelaki. Di Alkitab nggak disebutkan berapa jumlah anak laki-laki dari istri Gilead tersebut, tapi hanya disebutkan anak-anak lelaki. Nah, jadi Yefta itu saudara ya sama anak-anak lelakinya dari istrinya Gilead. Nah, jadi hubungannya dari Yefta dan mereka tuh memiliki saudara tiri gitu. Kalau di sini kan kita saudara kandung ya, mungkin Devon dan Queen gitu. Nah, ini Yefta ini memiliki saudara tiri dan saudara tirinya itu nggak suka sama Yefta. Dia dari Yefta kecil dia diolok-olok, dia diejek gitu karena mereka bilang dia itu bukan dari mamahnya si Gilead, dia bukan dari istri sahnya Gilead. Nah, jadi ketika Yefta mulai besar, ketika saudara-saudaranya ini juga mulai besar, mereka itu mengusir Yefta. Mereka mengusir Yefta karena dikatakan bahwa di ayat 2 tadi, bahwa dia tidak memiliki hak atau dia tidak memiliki bagian dalam keluarganya Gilead. Gilead itu adalah seorang pahlawan ya, teman-teman. Jadi di mana dia itu sangat berkuasa pada zamannya. Nah, ketika dia disuruh pergi keluar, si Yefta ini gimana responnya? Dia sakit hati atau enggak? Nah, dia tuh memiliki pengalaman dari dia kecil, dia sudah ditolak, diusir, dan diejek. Kalau kita baca kembali di Hakim 11 ayat 2, bisa di back, Cici Kalis. Hakim 11 ayat 2. Di back presentation-nya mundur ke belakang. Nah, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Baginya itu bagi Gilead. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak lain dari perempuan lain. Gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke slide yang tadi. Jadi si Yefta ini dia tuh diusir sama saudara tirinya dia. Dan kita mau tahu nih apa sih next-nya dia Hakim itu 11. Kita next lagi, next slide kita baca. Nah, di ayat 3 itu dikatakan bahwa si Yefta ini lari dari saudara-saudaranya itu dan dia diam di tanah Top. Nah, di sana dia berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, ini aku kasih gambarnya dari Yefta adalah anak yang baik, anak seorang pahlawan, dan tapi dia salah bergaul, dia salah melarikan diri, dan dia bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Dia pergi merampok bersama-sama dengan Yefta. Jadi Yefta tumbuh di antara perampok-perampok ya, teman-teman. Nah, jadi kita tahu nih Yefta tuh awalnya dia adalah seorang anak pahlawan, gagah perkasa. Tetapi di ayat 3 dia melarikan diri ke arah yang salah. Nah, tapi di ayat 8 dikatakan bahwa tua-tua Gilead itu menghampiri Yefta karena bangsanya sedang berperang melawan Bani Amon. Nah, tua-tua Gilead itu seperti orang yang dihormati di dalam suku Gilead tersebut. Nah, teman-teman kita mau tanya nggak sih, kenapa ya? Kan itu tadi ada saudara-saudara tirinya dari Yefta. Dan dia juga merupakan anak
dari seorang pahlawan. Kenapa yang dicari malahan Yefta? Kenapa bukan saudara-saudaranya aja yang dari istri sahnya si Gilead tersebut? Kenapa tua-tua Gilead malah menghampiri Yefta dan mencari Yefta? Di ayat 8 dikatakan, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Waduh teman-teman, coba ya dipikir-pikir nih, Gilead tinggal di dalam satu rumah nih sama saudara-saudaranya. Lalu dia diusir, dia dibuang sama saudara-saudaranya ketika udah beranjak dewasa, dikatakan bahwa kamu nggak punya nih bagian dalam keluarga ini. Karena kamu adalah anak dari istri lain, gitu, anak dari perempuan lain. Gitu. Dia sakit hati, dia keluar. Tapi sekarang ketika dia udah besar, ketika ada masalah, kok malah aku yang dicari? Kenapa malah Yefta yang dicari? Gitu. Bukan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini kita bisa belajar ya teman-teman bahwa seberapa buruk masa lalu kita, kalau Tuhan udah mau panggil kita, Tuhan udah menetapkan kita sebagai anak-anak pahlawan, sebagai anak-anak raja, itu bisa saja terjadi. Tuhan bisa menggerakkan siapa aja untuk tetap membawa kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, kita mau belajar ya teman-teman untuk perspektif, change your perspective to change your life. Di minggu terakhir, di week keempat ini, kita mau belajar bagaimana perspektifnya Yefta ketika menghadapi masalah. Bisa next, Cici Felis. Nah, Yefta ini ketika menghadapi masalah, ketika negerinya diserang sama Bani Amon, dia tuh kan lagi di tempat lain, dia lagi di negeri top nih, tapi dia didatengin dan dia dibilang, ayo dong Yefta, tolongin kami, tolong berperang melawan Bani Amon, nanti kamu akan kami jadikan pemimpin dari suku kami deh, kami akan tunduk sama kamu gitu. Nah, dari sikap ini Yefta itu dia nggak sakit hati. Pasti manusia pasti ada ya teman-teman kecewa, sakit hati. Itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang biasa. Nah, tapi kita mau belajar dari sikap Yefta bahwa Yefta ini memandang pemulihan hubungan lebih penting daripada dendam. Dia nggak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya yang udah mengusir dia, yang udah bikin dia sakit hati, yang udah bikin dia kecewa, kepada bangsanya bahwa dia adalah seorang Gilead. Nah, di ayat 9 dikatakan bahwa kata Yefta kepada tua-tua itu, jadi jika kamu membawa aku untuk kembali berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Itu dia bertanya loh, apakah aku nanti akan menjadi kepala atas kalian, atas bangsa Gilead ini, atas tua-tua Gilead ini? Nah, di sini Yefta itu sikapnya dia melihat sebuah peluang di mana adanya rekonsiliasi atau pemulihan hubungan ke depan dengan pertama siapa sih? Dengan bangsanya. Kan dia adalah seorang anak pahlawan, tapi kok dia jadi seorang penjahat, dia jadi seorang perampok, dia mencuri, dia melakukan yang tidak baik dan tidak benar, dan bukan jati diri dia bahwa pahlawan kan menolong orang ya teman-teman, malah dia nyusahin orang, dia merampok harta, mengambil yang bukan miliknya gitu kan. Nah, tapi di sini Yefta melihat peluang untuk memulihkan kembali dengan bangsanya, dengan bangsa Gilead, dengan keluarganya, mungkin dengan saudara-saudara tirinya ya, yang udah ngusir dia dari rumah, yang suruh dia pergi, bikin hati dia sakit, hati dia kecewa, dan dia untuk memulihkan hubungan atas nama baiknya, atas nama baik Yefta, bahwa dia adalah seorang anak dari pahlawan yang gagah perkasa. Nah, teman-teman, kita mau belajar juga ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Jati diri kita ini sebagai anak-anak siapa sih, teman-teman? Anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus berarti anak-anak yang memiliki kasih. Di saat kita melakukan sesuatu yang nggak benar, nggak baik, tapi kita bisa kembali lagi kepada kasihnya Tuhan, kembali lagi mengingat bahwa jati diri kita adalah sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Oke, kita mau next. Apa sih perspektif kedua dari Yefta? Kita mau belajar saat dia menghadapi masalah. Nah,
Yefta ini memandang Tuhan yang memegang masa depannya. Di ayat 11 dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, teman-teman, ini keren banget ya. Jadi kita belajar di poin kedua ini, gak penting siapa kamu, seburuk apapun masa lalu kamu, seberat apapun beban yang kamu punya di masa lalu, sehancur apapun kita yang dulu, tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan punya rencana yang baik untuk kita, Dia pasti akan membawa kita dan Dia akan mengangkat kita kepada kemenangan. Nah, tergantung nih teman-teman dari perspektif kita lagi. Jadi kalau misalnya Yefta udah diusir sama saudara-saudaranya, kalau dia melihat dari perspektif yang salah, gue udah diusir nih sama saudara-saudaraku, ngapain ya aku bantuin mereka untuk melawan Bani Amon? Biarin aja itu mungkin adalah hukuman dari Tuhan atau hukuman karena mereka udah buang aku, jadi aku nggak mau bantuin mereka. Nah, dia akan tinggal sebagai orang yang egois, yang memiliki luka hati, tapi dia nggak mau obatin. Tapi kalau Yefta ini sadar, di mana dia nggak mau tinggal dalam keterpurukan, dia nggak mau tinggal dalam keadaan yang terpuruk terus, jadi dia mau bangkit dan dia yakin bahwa Tuhan tetap memegang masa depan Yefta dan akan menjadikan dia sebagai pemenang. Nah, teman-teman, di minggu kemarin kita juga udah banyak ya belajar dari Pak Fendi, dari Cece Jolin, Cece Felis yang udah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus melihat sesuatu masalah itu dari perspektif yang benar. Kita udah belajar dari perspektifnya manusia, dari perspektifnya Tuhan. Dan minggu ini kita mau sebagai penutup ya, semoga kita bisa belajar dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga nanti teman-teman juga waktu menghadapi masalah kita bisa mengambil sesuatu yang baik. Kita percaya pasti dalam suatu kejadian itu pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Asal kita nggak kecewa, tapi kita tetap mau bangkit lagi dan kita tetap mau bersandar kepada Tuhan. Oke, sekian untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan baca ayat hafalan kita bersama-sama. Nah, this week's memory verse ada di Yesaya 43 ayat 4. Mari kita buka sama-sama mic-nya kita buka sama-sama, dan kita mau baca ya bareng-bareng. Oke, kalau Devon udah buka mic, yuk yang lainnya sama-sama kita mau baca dulu ayat hafalannya. Katanya udah buka. Yuk sama-sama kita baca ya. 1 dari Yesaya ya. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, nah teman-teman, aku berharap untuk minggu depan kita bisa sama-sama yuk mulai untuk menghafalkan ayat hafalan. Jadi mungkin ketika kita sedang menghadapi masalah, karena kita udah hafal nih ayat hafalnya, tiba-tiba ayat itu bisa muncul gitu ketika kita sedang menghadapi masalah. Oke, sekian aja untuk sharing minggu ini. Dikembalikan mungkin ke Papi Fendi ya. Thank you, God bless. Oke, silakan dilanjutin aja. Tutup doa dulu. Ketika nggak ada, mungkin Series bisa doa untuk penutup dulu. Bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita hari ini. Terima kasih atas firman hari ini. Semoga firman hari ini
bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih ya. Tadi Papi take over dulu aja sedikit. Jadi seperti tadi Cekesia bilang, Papi ngelihat kayaknya minat untuk memory verse-nya kurang. Jadi bukan hanya anak-anak growers, tapi teachers-nya juga ya ikutan ya. Oke, kita sebelum akhirin, kita bisa buka dulu videonya. Kita mau foto bersama ya. Ayo dibuka dulu. Wah, ada Kak Feby. Shalom Kak Feby. Wah, C-Series lagi di jalan ya. Wah, Monik ada di Bikini Bottom. Masih belum pindah Monik. Oleh C. Kesia bisa buka. C. Jolin yang foto ya. Oke, silakan C. Jolin. Ini Kak Fania nggak ikutan nih. Fania lagi kerja kayaknya. Oh, oke. Enggak lagi itu. Oke deh, aku foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh. Queen keren banget. Oke, happy Sunday all growers. Makasih semua ya. Growers, teachers. God bless. Happy Sunday semua. Thank you, Cepelis. Thank you, Koko Deren. Thank you, JJ Jolin. JJ Kesia, thank you. Kak Feby, thank you. Kak Fania, thank you. Bye. Signing out. Bye. Thank you, Ko. Bye.